Tadi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam adventure. Teman-teman, masih di hari ke-10 ya, tepatnya hari Senin. Ini adalah video lanjutan yang kemarin, melanjutkan perjalanan kami untuk eksplor di daerah Labuan Bajo. Kami saat ini untuk mengecek ya kondisi jalur, apakah kami akan menyeberangi atau tidak. Ternyata kondisinya sepertinya tidak memungkinkan, karena habis hujan juga dan tanahnya itu licin banget ya, karena kita menggunakan ban standarnya CF Moto ya, dimana lebih oriented ke jalan aspal ya, walaupun jalan off-road masih bisa mumpuni, tapi kalau sudah ketemu jalur berlumpur seperti ini, sepertinya kami agak kesulitan ya. Terlebih kami ini tidak tahu kondisi atau medan yang akan kita lalui menuju ke air terjun tersebut. Jadi kami sepertinya akan berlama atau istirahat dulu di sini sambil seduh kopi tentunya itu. Juga karena cuacanya sering hujan, karena kami berada di bulan Februari, intensitas hujan masih tinggi. Ditakutkan ketika kami akan balik lagi ke sini, takutnya air sungai akan tinggi. Jadi kami coba menjaga keselamatan lah gitu. Jadi kami memutuskan untuk tidak ke ke air terjun tersebut. Sayang sekali, tapi nanti kita bisa coba di lain waktu. Oke, ini perjalanan untuk melanjutkan tujuan yang kedua, yaitu ke Danau Sangoang. Oh, nggak salah. Baik teman-teman, kita saksikan bersama perjalanan atau eksplor di sekitar Labuan Bajo. Aspal lagi ya. Iya kan.
pakai jas hujan, tapi kok jalanan kering. Hujan di mana itu? Wih, cakep. Ini danau atau laut ya? Wih, keren loh. Gua pikir ini apa namanya? Pikir dia ngelewatin jalanan ini. Wih, danaunya keren ya. Ini kalau danaunya penuh nih. Akhirnya kami sampai juga di Danau Sanong Goang. Memang jaraknya tidak begitu jauh dari tempat kami berhenti tadi, dan juga tidak jauh juga dari Labuan Bajo. Jaraknya sekitar kurang lebih 35 km. Cuma akses menuju ke danau ini memang kita ada di ketinggian ya, jadi kita menuju jalur pegunungan gitu. Dan udaranya sejuk ya, dingin itu karena kita ada di ketinggian. Danau ini juga dulunya adalah danau vulkanik, jadi masih bau belerang. Airnya berwarna kehijauan dan kebiruan gitu, seperti danau di Bandung ya, seperti apa itu namanya, Danau Kawah Putih ya, seperti itulah. Cuma di Danau Sanong Goang ini danau yang termasuk yang paling dalam di Indonesia. Kedalamannya itu mencapai kurang lebih 500 meter, cukup dalam ya untuk danau ini gitu. Suasana di Danau Sanong Goang itu sendiri itu masih sangat alami ya, dikelilingi hutan dan juga perbukitan gitu. Lalu dan tidak banyak apa ya, sebenarnya jadi tempat wisata nih cocok ya gitu kan. Tapi karena tidak ada banyak pengunjung, jadi masih terlihat benar-benar alami gitu. Lalu ini juga Danau Sanong Goang itu sudah mulai dikembangkan sebagai destinasi ekowisata. Jadi di sini masih banyak macam-macam burung ya, burung endemic forest gitu. Nah ini kita sekarang by the way ini ada di kolam kecil air panas. Kita akan menuju ke air panas di jalan setapak ini, tapi udah di beton gitu. Nah, ini kolam yang kecil yang di setelah ini ada kolam pemandian air panas yang lumayan besar untuk orang dewasa untuk berendam gitu. Tempatnya benar-benar sepi ini, mungkin karena kami juga di hari Senin ya. Mungkin kalau hari libur mungkin ramai. Dan di sini kita masuk gratis, jadi nggak ada gardu atau pos loket untuk masuk, pembayarannya ada sama segala macam. Dan ternyata setelah ini ada rumah warga, jadi memang ini akses ke rumah warga ini, jalan ini sekaligus tempat pemandian. Ini gua video GoPro. Oh, GoPro ya.
berarti putar balik. Nah, ini kita untuk nanya warga ya. Jadi sebelum meninggalkan Danau Sanongguang ini, kami coba menyisiri atau memutari danau ini seperti apa gitu. Jadi kami putar balik kembali dan dari tempat kami berhenti tadi untuk mengurut jalur mengitari jalur Danau Sanongguang ini. Ketika kami menyisiri Danau Sanongguang ini, yang awalnya jalurnya lebar, sudah mulai memasuki jalur-jalur single track seperti ini. Jalurnya cukup menantang dan jalurnya juga menanjak. Gitu. Terlebih juga ini habis hujan, jadi jalurnya agak sedikit licin. Walaupun didominasi jalurnya bebatuan ya, nggak tanah. Jadi agak sedikit oke lah untuk kami lalui. Wah, aduh, gua kecelakaan anjir. Tanah bro. Walaupun jalannya bebatuan, ada spot-spot tertentu yang jalurnya jalur tanah ya. Seperti teman saya ini terjerembab di seperti selokan yang dalam. Akhirnya teman saya untuk mundur kembali untuk mencari jalan yang firm untuk bisa dilalui. Karena ini posisi jalannya kami ini sedang menanjak. Dua. Yuk, tar dulu. Ngapain?
deras ya hujannya. Nah, jadi jalan agak sedikit licin di jalur trek single ini. Itu di sisi kanan saya adalah masih danau Sanung Goang. Nah, di sini kita sudah memasuki di sore hari. Jadi biasanya kalau di dataran tinggi kalau udah sore hari itu turun kabut dan disertai turun hujan juga. Atas bukit ya. Tanjakan agak tricky ya karena bebatuan lepas dan turun hujan, jadi jalanan agak licin. Serta tanjakan ini pas tikungan tajam, jadi agak patah ke kanan. Nah, disitulah yang harus pasti diantisipasi ketika kita menanjak. Spot terbaik di Danau Sanong Goang karena kita ada di atas bukit, jadi memang kita menanjak terus, jadi kelihatan pemandangan yang bagus di Danau Sanong Goang ini. Cuma sayang aja karena banyak kabutnya, karena sore hari itu kabut, jadi pemandangannya nggak begitu kelihatan. Mungkin kalau cerah akan terlihat cantik. Lewatin, pastilah.
akhirnya kami keluar juga dari Danau Sanohuang dan saat ini kami akan menuju ke penginapan di Labuan Bajo.
Eh, dan keesokan harinya kemungkinan kami akan menyeberang ke Pulau Nusa Tenggara Barat atau NTB, dan artinya malam ini adalah terakhir di Pulau NTT setelah kami melakukan explore di Pulau NTT 360 sampai dengan titik 0 Pulau NTT Forest. Sedih rasanya meninggalkan pulau yang cantik ini. Kelebihannya udah pasti ya, pemandangannya yang indah, dan jalannya kalau mau yang aspal mulus, ini paling mulus jalannya menurut saya gitu. Lalu untuk off-road banyak pastinya, karena jalannya masih alami ya gitu ya. Kekurangannya adalah mungkin terkait logistik ya, lalu pengisian bahan bakar, karena di sini warung makan agak jarang. Jadi kalau teman-teman explore lebih dalam lagi harus dipersiapkan logistiknya. Juga untuk bahan bakar juga harus diantisipasi mengenai kecukupan bahan bakarnya. Baik, itu aja teman-teman. Terima kasih telah menyaksikan perjalanan kami Explore NTT 360. Tetap waspada di jalan, keep safety riding, dan salam adventure. Putih nggak tembus, putih yang nggak tembus. Gila, kayak tembok, nyentak tembok.